Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Video kali ini akan menayangkan pemaparan materi psikologi pendidikan tentang lingkungan pembelajaran yang efektif oleh kelompok 9 yang beranggotakan Maria Ulfa, Eka Yuli Andani, dan Halimatus Sa'adiyah. Dan materi diambil dari buku karangan Robert Slavin. Langsung saja, mari kita lihat video selengkapnya. Lingkungan pembelajaran yang efektif atau sering juga disebut dengan manajemen ruang kelas atau classroom management adalah suatu strategi untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif, tidak hanya suatu pencegahan, tidak hanya meliputi tanggapan atau pencegahan terhadap perilaku yang buruk, tetapi juga adanya penggunaan waktu di kelas yang baik, kemudian kondisi kelas yang kondusif, dan juga pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dan berimajinasi. Kelas yang tidak memiliki masalah perilaku sama sekali bukan berarti bisa disebut dengan kelas yang efektif. Kita ambil contoh ilustrasi kelasnya Ibu Kapalho. Nah, Ibu Kapalho ini mengelola kelasnya dengan baik. Beliau memberikan kesempatan kepada siswa untuk berimajinasi, kemudian menyuguhkan pembelajaran yang menarik dan menggunakan waktu yang efisien. Tetapi di dalam kelas itu juga terdapat peserta didik dengan perilaku buruk. Tentunya Ibu Kapalho tidak menginginkan peserta didik yang berperilaku buruk itu mengganggu jalannya pembelajaran di kelas. Maka Ibu Kapalho akan turun tangan untuk menghadapi peserta didik tersebut agar tidak berperilaku buruk lagi. Bagi sebagian peserta didik, cara untuk menghadapinya berbeda-beda. Ada yang hanya dengan mengobrol secara langsung dan memberi pendekatan secara fisik, pendekatan tatap muka, itu sudah cukup. Tapi sebagian yang lain memerlukan suatu tindakan, seperti mungkin hukuman seperti itu agar mereka merasa jerah dan tidak mengulanginya lagi. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif ini tergantung dengan gurunya sendiri dalam memilih teknik yang baik yang sekiranya sesuai dengan kondisi kelas saat itu. Kemudian dalam bab ini itu mengambil pendekatan terhadap pengelolaan kelas dan disiplin yang sekiranya akan mencegah terjadinya perilaku yang buruk. Berdasarkan teori bahwa pengajaran yang efektif ini adalah sarana yang terbaik dalam menghadapi persoalan tentang kedisiplinan. Saya Halimatus Sa'adiyah dari kelas 4 PAIA akan menyampaikan materi tentang waktu yang teralokasikan ke pengajaran. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Waktu untuk pengajaran dapat diperpanjang dengan cara memberikan tugas tambahan kepada siswa. Namun, pada dasarnya, waktu yang tersedia sangatlah terbatas. Istilah untuk penggunaan waktu dalam pengajaran adalah waktu teralokasikan. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi ke siswa, dan siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan baik, sehingga siswa dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada 5 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mencegah waktu yang hilang. Salah satu hal yang memungkinkan banyak waktu yang hilang adalah kehilangan seluruh hari atau jam pelajaran. Banyak hal-hal yang tidak dapat kita hindari seperti pelaksanaan ujian atau pelaksanaan rapat. Hal itu tidak dapat kita hindari hanya untuk mendapatkan beberapa jam pelajaran. Namun, sering terjadinya kehilangan waktu dapat mengganggu dalam proses pembelajaran.
dan siswa juga akan mengalami keterlambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Lalu yang kedua ada mencegah keterlambatan memulai dan penyelesaian dini. Banyak waktu yang hilang hanya karena disebabkan oleh seorang guru yang datang ke dalam kelas dengan terlambat. Hal ini juga akan berdampak kepada siswa. Apabila seorang guru masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu, maka siswa juga akan semangat untuk datang ke dalam kelas dengan tepat waktu. Untuk penyelesaian dini, hal ini bisa dilakukan oleh guru apabila materi yang akan disampaikan telah selesai. Namun sebaiknya hal ini dihindari. Jadi sebaiknya seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran telah merencanakan apa saja hal-hal yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga ada mencegah gangguan. Gangguan itu sendiri ada yang disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam. Contoh gangguan yang disebabkan oleh faktor luar yaitu apabila seorang guru perlu untuk menandatangani beberapa dokumen dalam jumlah besar. Itu sebaiknya dilakukan di luar pembelajaran. Dan untuk contoh gangguan yang disebabkan oleh faktor dalam itu gangguan yang disebabkan oleh guru atau murid itu sendiri. Contohnya apabila ada seorang murid yang datang ke dalam kelas dengan terlambat, sebaiknya sebagai seorang guru mempersilahkan murid tersebut untuk langsung mengikuti pembelajaran sehingga tidak akan mengganggu pembelajaran yang telah berlangsung. Apabila seorang guru hendak memberikan hukuman, maka sebaiknya diberikan di luar pelajaran. Untuk yang keempat yaitu menangani prosedur rutin. Yang dimaksud di sini adalah biasanya seorang guru ingin membubarkan siswa pulang itu pada zaman dulu dengan cara memanggil siswa satu persatu. Hal ini akan memakan banyak waktu. Bisa ditangani dengan cara memberikan instruksi kepada murid untuk duduk dengan tenang. Jadi nanti apabila barisan yang paling tenang itu bisa pulang terlebih dahulu. Ini lebih efektif dibandingkan memanggil siswa dengan satu persatu. Lalu yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang digunakan untuk disiplin. Contohnya yaitu biasanya dalam pembelajaran ada siswa yang melakukan kegaduhan atau berisik. Untuk menangani hal itu, guru tidak perlu marah-marah karena selain menguras energi juga akan menghambat pembelajaran yang terjadi. Hal ini bisa ditangani dengan cara menatap murid yang melakukan kegaduhan itu. Dengan sendirinya dia akan menyadari kesalahannya karena secara otomatis siswa yang lain akan mengikuti kemana arah pandang guru tersebut. Halo teman-teman semua, kembali ke Eka Yuli Andani. Materi yang selanjutnya adalah menggunakan waktu sibuk dengan efektif. Apa sih waktu sibuk itu? Waktu sibuk adalah waktu penugasan, yaitu waktu yang benar-benar digunakan oleh seorang siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Bagaimana caranya menggunakan waktu sibuk dengan efektif? Ini dia. Memberikan pelajaran yang memikat. Cara terbaik untuk meningkatkan waktu siswa ke dalam penugasan ialah memberikan pelajaran yang begitu menarik, memikat, dan relevan dengan minat siswa, sehingga siswa akan memberikan perhatian dan senang mengerjakan apa yang diminta. Mempertahankan momentum dan mempertahankan kemulusan pengajaran. Hal ini digunakan untuk mengacu ke fokus urutan pengajaran, sehingga peserta didik tidak terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Coba, mukjizatnya Nabi Nuh itu apa? Azir coba. Membuat perahu. Ya, tepuk tangan. Coba lagi. Kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim, siapa ya? Coba Adam. Ayo. Dibakar oleh api. Wah, pintar. Ayo tepuk tangan lagi. Sudah paham semua? Paham. Siap belajar hari ini? Oke. Kalau kakak bilang, angkat bukunya, kalian angkat. Mengerti? Mengerti. Bagus. Kalau kakak bilang turunkan, kalian turunkan. Mengerti? Mengerti.
Kalau kakak bilang buka, kalian buka, mengerti? Mengerti. Ya, lakukan. 1, 2, 3. Angkat bukunya. Yang tinggi. Ya, turunkan. Coba dibenerin dulu bukunya. Ya. Coba dibaca, dibuka coba. Ya, silakan dibaca selama 5 menit dari sekarang. Mengerti? Dalam program analisis perilaku terapan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu penguatan berbasis keluarga dan kartu laporan harian yang merupakan contoh analisis yang melibatkan masing-masing siswa. Sedangkan yang kedua adalah program kebergantungan kelompok. Jadi program tersebut adalah contoh analisis yang melibatkan seluruh siswa. Ini salah satu metode yang praktis dan efektif, di mana di sini guru membuat suatu laporan dalam bentuk harian, mingguan, atau 2 mingguan. Kemudian laporan itu akan diberikan kepada peserta didik setelah selesai pembelajaran di kelas. Kemudian peserta didik itu akan membawa pulang dan memberikan laporannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya dibebaskan memberikan imbalan kepada peserta didik jika peserta didik berhasil mencapai nilai yang baik. Contohnya imbalan itu bisa membebaskan anak untuk beli jajan atau nonton TV atau tidur lebih asik seperti itu. Nah, untuk contoh kartu laporannya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah sebuah kartu laporan harian yang ditujukan untuk Homer Head, seorang siswa sekolah dasar. Gurunya, Ibu Kasa, menilai perilaku dan pekerjaan sekolahnya pada akhir masing-masing jam pelajaran, dan dia meminta pengawas makan siang dan pengawas istirahat untuk menilai perilakunya ketika Homer ada bersama mereka atau di sekitar dia. Group Contingency Program adalah suatu strategi dalam memberikan imbalan kepada satu kelas, satu kelompok berdasarkan perilaku dari anggota kelompok itu. Jadi untuk contohnya, ketika guru mengatakan di dalam satu kelas mengatakan, anak-anak, kalian boleh pergi istirahat untuk makan siang jika semua dari kalian telah selesai mengerjakan tugas. Nah, dari sini setiap anak bisa jadi kan mengerjakannya berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi kalau yang cepat maka harus menunggu teman lainnya yang mungkin belum selesai dalam mengerjakan tugas. Berarti akan terlambat untuk makan siang, padahal dia udah selesai. Tapi dia harus merelakan waktunya untuk menunggu temannya yang belum selesai itu untuk istirahat makan siang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.